Halo teman-temanku, apa kabar hari ini teman-teman? Kita semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, saya mau pas mengenai timnas Indonesia ya hari ini. Setelah tadi malam kita semua merasakan bagaimana rasanya kita kalah telak 0-4 di kandang sendiri oleh Jepang. Jadi saya yakin semua rakyat Indonesia, khususnya supporter timnas Indonesia yang langsung nonton di GBK merasakan ya bagaimana timnas Indonesia berjuang di situ, bagaimana berkelasnya Jepang hari ini ya. Memang terus terang aja teman-teman, saya sudah bikin video preview sebelumnya. Kita tuh hari ini dalam tekanan ya, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong. Sintayong saat diwawancara dia mengatakan bahwa saya memiliki tekanan sebagai pelatih kepala untuk meloloskan timnas Indonesia, teman-teman. Ya, pasti ya teman-teman, itu dijelaskan oleh Sintayong bahwa semua pelatih kepala seperti itu memiliki tekanan, semua, bukan di Indonesia saja, semua. Bahkan banyak yang dipecat pelatih-pelatih karena nggak perform ya, targetnya nggak kena kan dipecat oleh federasi, banyak kok. Bahkan korban Sintayong juga banyak, pelatih-pelatih korban dari Sintayong, kalah dari Indonesia, pelatihnya dipecat juga kan banyak kan. Jadi di dunia profesional begitu-begitu target itu sudah biasa, baik di sepak bola, mau di bisnis, mau di apapun seperti itu. Kita ngelola perusahaan teman-teman, kita jadi CEO gitu ya. Kalau target perusahaan nggak kena juga dipecat. Iya teman-teman, oleh pemegang saham. Jadi sama saja, ini kan sudah industrialisasi sepak bola itu seperti itu ya. Kalau nggak perform, pecat, nggak perform, pecat gitu ya. Nah, tadi malam teman-teman, Indonesia itu mau komentar dari sudut manapun ya, itu nggak bisa. Saya sebelum pertandingan sudah bikin video juga bahwa Indonesia ini kalau ingin menang, saya buatkan listnya ya. Pertama, harus fokusnya ya 200%. Maksudnya fokusnya itu berlipat-lipat fokus sesuai dengan strategi. Yang kedua, cari celah sedikit mungkin ya, cari celah sedikit mungkin, manfaatkan tuh celah-celah itu. Contohnya ya, dengan passing yang long ball sudah dilakukan tadi malam kan, sesuai dengan apa yang saya reviewkan sebelum pertandingan. Betul, kena seperti yang dilakukan oleh Ratnar ya. Itu kan hasil dari long ball, kena dia, one to one dengan kiper. Sayangnya gerakan kaki Ratnar dibaca oleh kiper Jepang. Itu teman-teman, itu 99% harus gol, itu udah one to one lah sama kiper tuh ya. Nah akhirnya, ya itu tadi saya bilang, kelasnya ini beda, kelas chemistry-nya juga beda. Indonesia kan kayak seperti ini nih, Indonesia tuh seperti pasal-pasal yang baru dipasang di apa, kayak konblok yang baru dipasang di jalan, itu ada yang goyang, belum 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 mantep gitu ya, belum paten, masih ada yang goyang sana goyang sini, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau Jepang tuh memang dari patok-patok teman-teman sama pelatihnya, gerakannya tuh mantep gitu, tek 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 gitu. Latihannya juga kan kita tahu, latihan aja dia rahasia latihannya. Ya nggak ada yang boleh lihat sama sekali. Latihan rahasia. Dari situ sebenarnya kita bisa memetik ya, memetik pelajaran. Oh iya ya, sepak bola itu ya begitu. Ada proses yang harus dilalui benar-benar, caranya gimana, asalnya dari mana. Kita urut-urut ya teman-teman. Jepang itu kan semua main kebanyakan di Eropa, hampir semuanya main di Eropa, di kelas-kelas satunya ya, di kelas-kelas satunya. Dan Indonesia ada banyak yang di kelas 3, kelas 2, kelas satunya ada beberapa ya. Nah, itu kelasnya aja udah beda. Terus pemain Indonesia, ya timnas Indonesia itu bahkan ada yang baru beberapa hari bergabung. Kevin Dick itu kan baru berapa hari ya dia bergabung? 3 harian ya, 3 hari 4 hari lah ya. Dia baru bergabung latihannya tuh teman-teman. Jadi chemistry itu penting. Ada beberapa pemain senior mengatakan kalau kita sering main sama si A, kita udah tahu gestur si A itu gimana, dia lari kemana, kita ngasih bola kemana gitu ya. Tapi kalau baru bergabung, otomatis chemistry-nya juga kurang ya. Nah,
Jadi untuk head to headnya Indonesia dengan Jepang memang sudah diprediksi. Kecuali ada miracle ya, miracle-nya hampir terjadi teman-teman. Ya saya ambil 3 aja, 4 lah miracle ya, itu hampir terjadi. Peluang-peluang bagus itu ya, kalau itu dikonversi menjadi gol akan beda. Walaupun Indonesia juga untuk menang juga agak susah, tapi akan beda. Minimal Indonesia bisa mencetak beberapa gol. Nah, kalau itu memang dipertahankan dengan cara presisi, dengan cara kerja keras sekali, kemungkinan Indonesia bisa kosong, bisa apa imbang atau bisa menang juga. Tapi sayangnya finishernya Indonesia atau finishingnya Indonesia itu kurang kurang paten. Ya, memang butuh Indonesia itu memang di depan nih sekarang permasalahannya teman-teman ya. Permasalahannya di depan. Finishingnya itu ada peluang bagus-bagus, bukan nggak ada peluang. Bagus ya, ada yang dari Arhan terakhir tuh bagus, Ragnar tuh juga bagus, terus Rafael Stray itu juga bagus. Yang dikasih bola itu ya, dikasih bola bagus dari Kevin Dick. Waduh, itu tinggal nyodorin aja deh ke gawang, nggak kena. Jadi banyak peluang yang nggak bisa menjadi gol. Nah, sedangkan Jepang ada peluang tipis dimanfaatkan, tendangan langsung itu langsung hajar pojok gawang Indonesia masuk. Memang ini beda kelas ya teman-teman. Untuk mengejar Jepang kita butuh pertemuan-pertemuan. Ya butuh pertemuan-pertemuan yang sering dulu tuh chemistry-nya supaya menyatu, latihan-latihan yang berkali-kali ya antar pemain interaksinya itu juga penting teman-teman. Ya, banyak hal lah yang Indonesia dibanding Jepang hari ini memang Indonesia di bawah. Dari segi kebahasaan ya ini teman-teman ya. Ini opini saya ya murni, ini opini murni. Dari segi kebahasaan itu transfer bahasa juga mempengaruhi teman-teman. Ibaratnya kita ngomong apa gitu ya, transfernya delay dulu sampai ke pemain gitu loh teman. Contohnya nih, pas situasi genting keluar lapangan sebentar minum gitu ya, dikasih arahan oleh pelatih. Kamu harus begini, kamu sini belok sana, tendang sana gitu umpamanya ya. Nah, itu delay dulu melalui interpreter dulu, harus melalui penterjemah dulu. Nah, penterjemah ngomongnya juga beda. Ya, maksudnya bedanya tuh argumennya tuh nggak langsung jelek gitu loh. Bahasanya itu artinya nggak langsung jelek kalau orang Korea sama orang Korea, orang Jepang sama orang Jepang, orang Indonesia sama orang Jepang. Intonasinya juga kan beda. Itu juga kalau menurut saya ya itu berpengaruh juga teman-teman terhadap efektivitas. Jadi banyak yang kita sebenarnya bisa bahas ya mengenai kenapa Indonesia kalah 0-4. Yang pertama memang beda kelas, dari ranking aja jauh ya, chemistry-nya juga jauh. Nah, untuk mencapai setingkat Jepang kita butuh proses panjang teman-teman. Ini kan pemain Indonesia kan pemain comotan ya, comot dari sana, comot dari sini, naturalis sana, naturalis sini gitu. Ini beda, kulturnya juga beda kan, kulturnya. Nah, mulai disatukan lah pelan-pelan sama Sintayong, mulai disatukan, belum ngeblend ya, belum menyatu tuh chemistry timnas Indonesia. Ya, nah, kedepannya kemungkinan besar Indonesia saya optimis ya akan semakin baik semakin baik semakin baik Indonesia teman-teman ya akan semakin baik ya saya yakin akan semakin baik apalagi oleh Romeni ya sudah di tes kesehatannya di Cibubur kemarin terus ada lagi 2 pemain muda nih udah di jabat tangan oleh Erick Thohir udah datang ke Jakarta pemain muda ya U19 teman-teman jadi banyak pemain nanti yang akan mengcover timnas Indonesia banyak pemain-pemain hebat yang akan mengcover ke depan timnas Indonesia tuh. Ya, jadi nanti ranking Indonesia terus terang akan naik terus nih analisa saya teman-teman ya. Akan naik terus. Saya yakin pecah ke 100 masalah waktu saja ya. Karena memang dipersiapkan oleh Erick Thohir pemain-pemain muda banyak ya. Yang sekarang nggak bergabung di timnas senior juga banyak pemain muda yang sedang digembleng di timnas U20 nih teman-teman. Oke, itu aja teman-teman ya. Kita update lagi nanti review-review berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Memang kesimpulannya Indonesia kalah kelas dari Jepang, tapi tetap semangat ya. Terima kasih, sampai jumpa.